Halo Sob, untuk segmen Amputi Story episode keempat ini agak berbeda ya, karena gue tanya jawab langsung dengan kawan gue yang dari lama gue kenal. Silakan Mas, perkenalkan diri dan asalnya dari mana? Halo teman-teman, nama saya Masa. Saya dari Kendal. Kendal itu kira-kira 30 km sebelah barat kota Semarang. Dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update dari kami. Terima kasih. Waktu itu gimana sih ceritanya kok bisa sampai diamputasi gitu? Dan sebatas apa amputasinya? Saya diamputasi atas lutut sebelah kanan karena kecelakaan. Saya jatuh dari motor di malam hari, kemudian terlindas truk yang cukup besar. Itu terjadi di bulan November 2014. Gimana pengalaman pakai kaki palsu? Pengalaman pakai kaki palsu. Jatuh di tempat umum, kemudian bangun, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Berkali-kali. Kalau nggak salah itu kaki yang baru kan ya? Ini kaki palsu saya yang keempat. Setelah melalui proses panjang, akhirnya menemukan sesuatu yang saya perlukan dan sesuai dengan budget yang saya miliki. Itu yang penting, nyaman dan sesuai dengan dana yang kita miliki. Pekerjaan sekarang sebagai apa? Saat ini saya bekerja di sebuah lembaga donor internasional yang berasal dari Jerman yang bernama Sparkassen-Stiftung. Bekerja sebagai konsultan nasional dengan ruang kerja di Indonesia. Katanya pernah ke Jerman ya? Gimana pengalaman pakai kaki palsu ke Jerman? Diajak belajar ke Jerman dan ternyata layanan maskapai penerbangan baik dari Indonesia sampai ke transit di Belanda, sampai kemudian ke Frankfurt, sampai ke Berlin dan kembali ke Indonesia, luar biasa. Asalkan kita sampaikan kondisi kita kepada petugas, maka mereka akan membantu kita dengan sepenuh hati. Jadi jangan khawatir bepergian bahkan sampai ke luar negeri. Waktu itu ke Jerman dalam rangka apa? Jalan ke Jerman waktu itu mendampingi pejabat-pejabat pemerintah Indonesia yang kita ajak untuk belajar ke Jerman untuk mempelajari bagaimana Sparkasse selaku grup perbankan terbesar di Jerman melayani masyarakat di Jerman dan menjadi bank kepercayaan masyarakat Jerman. Dan juga kita belajar mekanisme perbankan di sana. Bahkan kita juga ke Bank Sentral Uni Eropa yang ada di Frankfurt. Menyenangkan sekali bisa belajar sampai ke sana dan menikmati juga cuaca dingin yang mungkin kita tidak terlalu terbiasa di Indonesia. Nah, menurut Mas Masa nih, kesan terhadap orang Jerman tuh gimana sih? Hal pertama yang membuat saya sangat berkesan dengan orang Jerman adalah pertama kali saya bertemu, saya kena marah. Kena marah karena saya sampaikan kepada dia bahwa sebelum kita berbicara lebih jauh, saya mau mengaku bahwa saya amputee dan mempergunakan kaki palsu. Dia menegur saya dan marah dan menyampaikan bahwa seharusnya saya tidak menyampaikan itu kepada dia. Di negara dia, hal itu bukan menjadi hal yang akan menjadi pertimbangan untuk bisa bekerjasama dengan
seseorang. Yang penting adalah kemauan dan kemampuan kerjanya. Hanya memang saya sampaikan sebagai orang Indonesia, saya akan merasa lebih nyaman jika saya sampaikan hal itu di depan. Dan setelah itu saya sampaikan, terserah kamu bagaimana penilaian kamu terhadap saya. Kemudian dia menyampaikan ke saya bahwa dia akan memastikan kondisi saya sebagai amputee tidak akan menjadi bahan pertimbangan apakah kita akan bekerjasama atau tidak. Bagaimana pandangan atasan Mas Masa yang orang Jerman ke Mas Masa? Terus gimana sih pandangan rekan kerja juga ke Mas Masa? Pimpinan saya orang Jerman maupun teman-teman kerja saya memperlakukan saya dengan baik, dan mereka memberi kesempatan yang luas pada saya untuk berkembang sama dengan teman-teman lain yang kondisinya normal. Bahkan saya dipercaya untuk mengelola beberapa hal yang luar biasa dari sisi administrasi maupun dari sisi kepercayaan atas modul-modul atau tools yang dimiliki oleh lembaga kami. Jadi kesempatannya sama buat saya maupun yang lain, perlakuannya pun sama. Jika saya melakukan satu kesalahan, saya juga dapat teguran. Tapi jika saya melakukan satu prestasi, saya menerima penghargaan. Gue lihat di Instagram Mas Masa sering sepedahan ya sekarang. Kenapa sih hobi sepedahan? Motivasinya kira-kira apa? Mulai bersepeda karena tertarik dengan teman kuliah saya yang setelah mulai bersepeda nampak badannya semakin segar, wajahnya kelihatan lebih muda dan sepertinya jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Setelah saya sampaikan niat saya, ternyata kemudian dia malah memberi saya sebuah sepeda lipat. Dan sejak saat itu saya mulai rajin bersepeda. Dan ternyata setelah saya bersepeda, sisa kaki dari atas lutut sampai pangkal paha menjadi semakin mengecil, semakin kencang. Sepertinya otot-ototnya semakin berisi dan lemak-lemaknya semakin berkurang. Itu juga membuat rasa sakitnya jadi semakin jarang datang. Itu yang membuat saya semakin senang bersepeda. Di samping itu, saya bisa jalan lebih jauh dibandingkan jalan kaki, melihat kondisi sekitar sehingga mengurangi tingkat stres. Saya bisa bertemu dengan banyak orang sampai ke perkampungan dan pelosok-pelosok desa. Dan juga saya memperoleh dukungan yang luar biasa dari teman-teman pesepeda di banyak kota di Indonesia. Jakarta, Bandung, Palembang. Ketika saya ada kesempatan ke sana, teman-teman pesepeda menemui saya dan memberikan dukungan yang luar biasa. Di samping kota-kota tadi, teman-teman saya yang ada di Solo maupun di Jogja juga memberikan dukungan yang luar biasa. Setiap kali saya ke sana, mereka mengajak saya untuk berjumpa, bersapa, dan meski hanya memperoleh salam maupun suara bel, banyak yang memberikan dukungan kepada saya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk rekan-rekan amputee dan juga non-amputee. Silakan Mas Masa. Bagi teman-teman amputee, hidup kita belum berakhir hanya dengan kehilangan bagian dari tubuh kita. Kita masih bisa berkarya untuk keluarga dan lingkungan kita. Jadi tetap semangat. Bagi yang bukan amputee yang masih memiliki kelengkapan tubuh, syukuri dan
kemudian sadari bahwa di lingkungan kita ada para amputee dan difabel dalam bentuk yang lain. Dan bagi para difabel, seringkali kami membutuhkan kesempatan. Jika ada kesempatan dan dipercaya, tentunya kita bisa mengurangi jumlah orang yang harus berada di sekitar lampu lalu lintas untuk meminta-minta. Jadi tolong beri kesempatan dan semangat kepada para difabel yang ada di lingkungan kita. Mas Masa silahkan sebutin akun sosmednya biar teman-teman juga bisa tahu dan bisa lihat-lihat akun sosmednya. Saya mencoba mengabadikan apa yang saya lakukan dalam rangka memberikan dukungan baik kepada para amputee maupun kepada berkampanye kepada mereka yang sehat bahwa hidup bersepeda bisa membuat kita menjadi lebih sehat dan kemudian bisa menambah jaringan pertemanan, sehingga kemudian saya mencoba mengabadikannya melalui media sosial yang saya miliki. Ada Instagram dan Facebook dengan nama masa_ap dan juga channel YouTube yang baru saya bangun, Masa. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih Mas Masa sudah mau sharing. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya jika kalian suka, bagikan ke keluarga kalian dan juga kawan-kawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.